Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam, mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun melakukan kegiatan tatap mukanya secara virtual ataupun daring melalui aplikasi Zoom ini. Gimana kabar anak-anakku semua pada siang hari ini? Pada sehat semuanya ya? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Di sini masih kondisi pandemi COVID-19 ya anak-anak. Jadi kalian tetap jaga protokol kesehatan dan terapkan terutamanya terapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Salah satunya yaitu yang pertama kita harus sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir ya, itu salah satunya. Yang kedua, apabila kita bepergian keluar rumah gunakan masker ya. Yang ketiganya juga hindari kerumunan dengan banyak orang, pergunakan hand sanitizer ya, jaga jarak juga, dan diusahakan apabila kalian tidak ada kepentingan yang begitu mendesak, tetap di rumah saja ya, supaya kita bisa menjaga imunitas tubuh kita tetap sehat. Walaupun mungkin Bapak tahu di sini semua sudah pada kangen nih, Hera ya, sudah pada kangen pengen ke sekolah, pengen belajar, tetapi ya apa daya lah, kita tetap harus sementara tetap di rumah dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan semua bisa berjalan normal seperti biasa. Kita ketemu di sekolah, berkumpul bersama, belajar bersama dan sebagainya ya, tidak di rumah masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini ya, supaya kita semua diberikan kelancaran ya, kita semua diberikan kesehatan ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu dari kalian yang hadir hari ini ada yang mau memimpin doa, silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada Citra yang sudah memimpin doa. Dengan dipanjatkan doa ini, mudah-mudahan kita semua diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semua ya, pada pertemuan kali ini kita akan menjelang kegiatan penilaian akhir semester. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, untuk mata pelajaran pengelolaan bisnis retail, kita akan melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya ya. Di minggu kemarin kita sudah belajar nih materi tentang pengelolaan bisnis retail. Papa yang nih gak ada sinyal. Karena nggak ada sinyal ya, alhamdulillah hari ini Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah berusaha maksimal ya, berusaha maksimal mencari sinyal. Mungkin di sini yang perangkatnya tidak support, pinjam dulu HP dan lain sebagainya supaya kita tidak ketinggalan materi ya. Walaupun di samping itu Bapak juga sudah menge-share ya link kegiatan pembelajaran hari ini, baik modul, baik LKPD, itu semua ada di Google Classroom. Nah, dan jangan lupa juga nanti setelah kegiatan pembelajaran ini ya, kalian bisa mengakses Google Classroom untuk melakukan kegiatan absensi. Jadi sebagai daftar hadir pertemuan hari ini, silakan nanti kalian buka Google Classroom-nya, silakan diisi link absensinya ya. Pada pertemuan kali ini anak-anakku semua ya, kita berbicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja khususnya yang ada di bidang bisnis retail. Kenapa kita berbicara kesehatan di dunia bisnis retail?
ya. Karena sesuai dengan kompetensi keahlian kita, yaitu bisnis daring dan pemasaran, maka nanti ke depannya apabila kita terjun ke IDUKA atau ke industri, itu tidak akan jauh dari bisnis retail, ya. Walaupun di sini mungkin tidak menutup kemungkinan juga nanti kalian ada yang melanjutkan kuliah, ya, ataupun ada yang bekerja di instansi, di perkantoran, di pabrik, ya, dan sebagainya. Itu pada dasarnya sama saja, karena tentang K3 ini atau kesehatan dan keselamatan ini diterapkannya tidak hanya di bisnis retail saja, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun ini sangat penting sekali. Ini Bapak harapkan semua di sini bisa mengikuti dengan baik, ya. Kalian semuanya semangat, ya, semangat gitu, semangat belajar kita daring ini, tetap semangat gitu semuanya, ya. Nah, Bapak akan tayangkan dulu untuk materi pertemuan hari ini, ya. Nah, ini tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kesehatan dan keselamatan kerja di bisnis ataupun di bisnis retail, ya. Terus yang keduanya adalah melaksanakan K3 yang ada di bisnis retail. Itu untuk kompetensi dasar pada pertemuan hari ini. Nah, untuk indikator pencapaiannya di minggu pertama atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian K3, ya. Yang keduanya kita juga sudah membahas tentang identifikasi usaha K3 yang diterapkan oleh perusahaan. Apa saja hal-hal yang perlu diterapkan oleh perusahaan dalam menegakkan usaha K3 itu sendiri. Dan untuk pertemuan hari ini yaitu indikatornya menjelaskan prosedur, ya, pelaksanaan K3 dan menjelaskan pencegahan kecelakaan kerja, yaitu untuk materi pertemuan hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nah silakan oleh salah satu orang di sini dibacakan. Nah, ini kan sudah muncul, ya, di layar kalian PowerPoint-nya. Silakan coba kalian bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan KBM siswa dapat mendefinisikan pengertian prosedur K3 dengan tepat, menjelaskan manfaat cermat, menjelaskan prosedur K3 dengan cermat, mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja dengan tepat, menelaah pencegahan kecelakaan kerja dengan. Oke, terima kasih pada Hera yang sudah membacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan pertemuan hari ini. Kasih tepuk tangan, ya. Nah, ini tepuk tangan virtual saja, bukan jempol. Ini peta konsep pembelajaran kita hari ini, ya, anak-anak semua bisa kalian lihat di tayangan yang ada di smartphone-nya atau di PC-nya masing-masing. Kita ada di prosedur pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Yang pengertian prosedur, manfaat prosedur, dan perkembangan prosedur nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan langsung berikan tugas nih kepada kalian, ya. Tugasnya adalah kita menganalisis video tayangan yang akan Bapak tayangkan. Makanya tadi kata Bapak siapkan alat tulisnya, ya, alat tulis. Nanti setelah video ini tayang, silakan salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil analisisnya, ya. Ingat, setiap ada keaktifan kalian dalam pembelajaran itu ada nilai plusnya, ya. Nah, jadi silakan berlomba-lomba nanti untuk menganalisis, hasil analisisnya dibacakan. Nah, ini salah satu bekal nanti untuk menambah nilai rapot di semester sekarang, ya, di PAS sekarang. Nah, maka dari itu, mari kita simak bersama-sama tayangan video berikut ini. Hai, saya Mbak Safety. Tahukah Anda, setiap aktivitas kerja selalu memiliki risiko bahaya, mulai dari risiko rendah, sedang, sampai risiko tinggi. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tercipta jika kita punya pemahaman yang benar mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
Pemahaman terhadap K3 tersebut sangatlah penting agar kita memahami bahwa di dalam setiap pekerjaan ada tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko yang digunakan manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan K3 yang sistematis mencakup identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Monitoring dan review juga dilakukan secara berkala pada setiap tahapan untuk memberi masukan kepada manajemen dalam upaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai tahapan awal, lakukan identifikasi bahaya dengan memahami hal-hal berikut. Mari kita lihat contoh aktivitas di situasi stasiun boiler berikut. Bahaya merupakan potensi timbulnya cedera atau kerugian bagi pekerja, proses, properti, atau lingkungan sekitar. Risiko, yaitu kemungkinan suatu bahaya yang dapat terjadi. Insiden adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan akibat bahaya. Kecelakaan kerja adalah insiden lanjutan yang dapat mencederai pekerja, menyebabkan rusaknya barang atau pencemaran lingkungan. Dampak adalah tingkat keparahan atau kerugian akibat kecelakaan kerja terhadap manusia, properti, lingkungan, dan lainnya. Sekarang, mari kita coba mengidentifikasi bahaya. Saat identifikasi, mulailah melakukan analisa dan penilaian risiko. Gunakan matriks penilaian risiko untuk menentukan frekuensi kemunculan peristiwa tertentu dan dampak yang mungkin timbul. Kemungkinan atau probability adalah kesempatan terjadinya kecelakaan akibat suatu bahaya. Sedangkan dampak atau severity adalah tingkat kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kejadian. Selanjutnya, tentukan level risiko berdasarkan penilaian tersebut. Apakah risiko bisa diterima atau tidak diterima? Lanjut ke tahap selanjutnya, sebuah program kerja yang sistematis menerapkan pengendalian risiko secara bertahap yang meliputi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif. Karena sumber bahaya adalah bahan pengendalian administratif dirasa kurang efektif, maka gunakan alat pelindung diri ketika beraktivitas. Teridentifikasi, analisa, dan penilaian risiko diketahui, serta pengendalian risiko yang tepat sudah ditentukan, maka kita telah berhasil menjalani tahapan manajemen risiko. Nah, itu selalu lakukan tahapan manajemen risiko dimanapun kita bekerja. Dokumentasikan seluruh kegiatan menggunakan formulir identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian risiko dan lakukan review minimal 1 tahun sekali. Terutama jika terdapat penambahan atau perubahan proses kerja dan bahan atau jika terjadi kecelakaan kerja. Komunikasikan hasil tahapan manajemen risiko kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga memberi manfaat dan keuntungan yang signifikan. Ingat, bahaya harus dikendalikan agar kita bekerja dengan aman dan nyaman. Baiklah, udah tampil ya tayangannya tadi, bisa disimak ya. Ini sambil menunggu ada yang masih join juga. Nah, tadi kalian menyimak video pembelajaran tentang manajemen risiko bahaya yang ada di tempat kerja. Ini berikan kesempatan kepada satu orang siswa ataupun di sini kalian kan sudah menganalisis video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Silahkan hasil analisis dari yang sudah kalian buat untuk dibacakan, perwakilan satu orang saja dulu ya. Nanti teman-teman yang lainnya yang sudah dianalisis silahkan ditulis di kertas atau di buku ya. Bisa kalian upload ke Classroom ya. Bapak berikan kesempatan satu siswa saja terlebih dahulu sekarang untuk menyampaikan analisisnya. Silahkan, siapa di sini yang bisa menyampaikan atau yang sudah selesai nih analisisnya, ada? Disampaikan. Jadi hasil analisis saya yang pertama itu upaya apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pekerja dalam menganalisis kecelakaan kerja. Yaitu dengan mengidentifikasi bahaya pekerjaan tersebut, menganalisa insiden dan dampak apa saja yang bisa terjadi, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Lalu hal apa yang dilakukan dalam pengendalian kerja.
yaitu metode eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, dan administratif, lalu APD. Ya, APD-nya. Dan kesimpulannya yaitu lingkungan kerja yang aman dan nyaman tercipta jika kita punya pemahaman yang benar mengenai prosedur K3, agar kita dapat memahami bahwa di dalam setiap pekerjaan ada tahapan manajemen risiko. Terima kasih, tepuk tangan ya buat Citra semuanya. Sangat luar biasa, hebat. Citra sudah menyimak dengan baik tayangan video yang tadi ditayangkan. Secara garis besar ya yang disampaikan Citra itu, yang pertama adalah bagaimana kita sebagai seorang pekerja memahami prosedur K3 yang ada di tempat kita bekerja atau di perusahaan di mana kita bekerja. Ya, tadi Citra sudah menyampaikan analisisnya. Mungkin akan ditambahin oleh siapa di sini? Boleh, silakan. Intan sudah siap? Ya. Udah. Ya, silakan hasil analisisnya untuk disampaikan oleh Intan. Adalah semua ilmu dan penerapannya mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja atau disingkat PAK. Lingkungannya satu, pekerja memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya. Kedua, pekerja memahami tindakan agar tidak terjadi kecelakaan. Dan yang ketiga, pekerja mengetahui tindakan dalam keadaan darurat seperti kecelakaan dan sebagainya. Yang keempat, pekerja berpartisipasi dengan tempat kerja yang nyaman. Dan yang kelima adalah pekerja dapat melindungi tempat kerjanya dari risiko kecelakaan. Juga buat Intan ya, tepuk tangan buat Intan ya, tepuk tangan buka saja buat Intan, walaupun tadi Intan terkendala dengan jaringan ya, Nia pun sama keluar masuk tidak apa-apa, yang penting kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan serius ya, dengan penuh sungguh-sungguh dan sebagainya. Betul sekali apa yang sudah kalian sampaikan, baik menurut Intan, baik menurut tadi Citra ya, bahwa yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengetahui prosedur. Apa itu prosedur ya? Dan sambil Bapak tayangkan ini PowerPoint untuk materinya. Cara pengertiannya bahwa prosedur itu adalah merupakan suatu langkah-langkah ya yang dilakukan oleh kita ya sebagai seorang pekerja, di mana langkah-langkah adalah mencegah ataupun dari kecelakaan kerja itu sendiri. Banyak contohnya tadi seperti yang disampaikan. Menurut Hera, ketika kita berkendara menggunakan sepeda motor, hal yang perlu diperhatikan adalah APD, alat perlindungan diri, dan bekerja. Ya, contoh kita bekerja di sebuah retail. Ya, resiko kecelakaan kerja di retail itu pasti ada. Ya, misal ketika kita melakukan display barang, kita itu kan rak itu tinggi ya, menggunakan bangku ataupun kursi kita untuk naik ke atas atau menggunakan tangga. Ya, resiko itu bisa timbul dengan cara apa? Misal jatuh dari tangga atau dari kursi dan sebagainya. Maka pemahaman kita apa? Bagaimana caranya kita menggunakan alat-alat untuk melakukan display itu sendiri, ya. Bagaimana cara menggunakan tangga, misalnya cara menggunakan bangku yang baik supaya kita tidak terjatuh. Ya. Manfaatnya buat apa? Kita melaksanakan K3 gitu, ya. Yang pertama yang perlu kalian ketahui ya, manfaat yang pertama adalah jelas mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja. Ya, dengan kita menerapkan prosedur itu, maka diri kita ataupun karyawan yang ada di suatu perusahaan itu merasa aman, ya, merasa aman, mereka merasa nyaman melakukan suatu pekerjaan. Begitupun buat perusahaan ini sangat bermanfaat. Apa manfaatnya gitu? Nah, buat perusahaan manfaatnya adalah meminimalisir biaya untuk pengobatan apabila misalnya semua pekerjanya terhindar dari kecelakaan kerja. Karena perlu kita ketahui ya, salah satu tanggung jawab dari perusahaan itu tidak hanya mereka membayar gaji saja, ya, memberikan upah saja, tetapi mereka pun memiliki kewajiban untuk menjaga si pekerjanya itu agar tetap aman, selamat, ya, nyaman dan sebagainya. Yang ketiganya adalah produktivitas kerja.
ya. Dengan kita melaksanakan prosedur K3, pekerjanya aman, ya, nyaman, maka produktivitas pekerja perusahaannya itu akan lebih tinggi, ya. Maka siapa yang di sini yang beruntung? Itu perusahaan, ya. Mereka beruntung karena apa? Semua karyawannya sehat, semua karyawannya bisa bekerja dengan baik, ya. Maka produktivitas kerja tujuan perusahaan itu akan tercapai, ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah perkembangan K3. K3 di sini perkembangannya sejarah, ya, sejarahnya itu sudah diterapkan dari zaman dahulu. Mulai dari level, ya, sampai 4.0 sampai saat ini, itu di semua perusahaan wajib sifatnya melaksanakan atau menerapkan K3 itu sendiri, ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan atau cukup jelas yang Bapak sampaikan hari ini? Jelas. Ya, terima kasih. Sudah jelas. Kecelakaan kerja. Nah, sebagai bahan evaluasi lagi, nanti tugasnya silahkan coba kalian, tadi kan sedikit Bapak sudah mengupas atau menjelaskan tentang manfaat. Nah, nanti kalian pun silahkan cari dari buku sumber ataupun baik dari internet, ya, atau buku yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan, dari artikel, ataupun kalian bisa mewawancarai misalnya keluarga, teman, ataupun kerabat atau tetangga kita yang bekerja di perusahaan. Caranya dengan apa? Coba kalian wawancara mereka yang bekerja di perusahaan, prosedur K3 seperti apa yang diterapkan di perusahaan mereka bekerja gitu. Pasti terjadi karena apa? Silakan. Karena kecerobohan. Nah, betul. Satu, kecelakaan kerja itu bisa terjadi karena kecerobohan, ya. Bisa timbul karena faktor manusia. Dilihat dari segi apa? Yang pertama adalah faktor fisik, ya. Kalau misalnya fisik seorang pekerja itu sudah capek, sudah lelah, tapi dipaksakan untuk bekerja, maka resiko kecelakaan kerjanya akan lebih tinggi, ya. Adalah tingkat pendidikan, ya. Tingkat pendidikan ini merupakan hal yang paling terpenting, ya. Kenapa? Karena namanya bekerja di suatu perusahaan, apalagi zaman sekarang, ya, revolusi industri 4.0, ya, semua pekerjaan itu dilakukan menggunakan teknologi. Misal menggunakan jaringan internet, menggunakan mesin-mesin yang canggih, menggunakan alat-alat yang sistem komputerisasi, ya. Itu perlu, ya, perlu pemahaman yang lebih ataupun perlu pendidikan, pelatihan. Maka di sini tingkat pendidikan sangat berpengaruh sekali terhadap penyebab kecelakaan kerja. Yang terakhir adalah faktor manusia yang terakhir adalah psikologis, ya, fisik psikologis kita. Kalau misalnya kondisi psikis kita lagi enak, misalnya tidak banyak pikiran, maka resiko kecelakaan kerjanya ketika kita bekerja kita nyaman gitu. Tetapi kalau kita misalnya bekerja dengan banyak pikiran, mikirin A, mikirin B, mikirin itu, ini dan lain sebagainya, banyak sekali misalnya pikiran di pikiran kita, maka itu konsentrasi kita akan buyar. Bahayanya apa? Yaitu tadi bisa menimbulkan atau timbulnya terjadi kecelakaan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, ya, kita lanjutkan kalau tidak ada. Yang keduanya adalah faktor teknis. Faktor teknis ini yaitu dilihat dari segi tempat kerja. Tempat kerja yang seperti apa yang aman, ya. Berarti tempat kerja yang sesuai dengan prosedur perusahaan, tempat yang kerjanya yang nyaman, ya, aman juga dari kita. Terus yang kedua adalah kondisi peralatan. Kondisi peralatan yang seperti apa? Yaitu yang layak kita gunakan dalam bekerja. Yang ketiganya bahan dan peralatan yang bergerak. Misal seperti mesin, ya, kendaraan, itu kan bahan-bahan peralatan yang sifatnya bergerak yang kita gunakan dalam proses pekerjaan. Transportasi, ya, dan yang terakhir adalah peralatan sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Betul, ya. Apalagi kita bekerjanya di pabrik misal, yang hubungan sehari-harinya kita dengan alat, dengan mesin dan sebagainya. Maka di sini perlu konsentrasi, fokus dari seorang pekerja, karena di sini faktor alat sangat berpengaruh sekali dalam terjadinya suatu kecelakaan kerja. Dari ketidaktahuan, misal ambil contoh, kita menggunakan alat, tetapi kita tidak tahu nih menggunakan, maka resikonya tadi bisa terjadi kecelakaan. Ambil contoh adalah kemampuan yang kurang. Kita misalnya dari kita
kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan atau menggunakan alat tersebut tidak mampu. Keterampilan yang kurang, sama ya. Kita misalnya bekerja menggunakan alat, tetapi kitanya tidak terampil dalam menggunakan alat tersebut, itu pun resikonya sangat besar. Ataupun kita melakukan pekerjaannya dengan cara bermain-main, ya. Kita sepelekan peralatan keselamatan atau APD. Tadi di video yang sudah kalian perhatikan, ya, di video tersebut tadi yang di kebun sawit, ya, apabila seorang pekerjanya tidak menggunakan APD, maka resiko kecelakaannya lebih besar. Misalnya kita tertimpa oleh barang yang ada di atas, ya, ataupun misalnya kalau tidak menggunakan APD, sarung tangan misalnya, ya, kita megang barang, bisa aja barang itu tidak steril, faktor lingkungan. Yang pertama adalah kebisingan, ya, itu juga berpengaruh. Suhu udara, sirkulasi udara, penerangan juga akan berpengaruh. Kalau kita bekerja di tempat gelap, maka resiko kecelakaannya lebih besar, apalagi kerja kita menggunakan mesin ataupun alat, ya, ataupun lantai licin, getaran mekanis misalnya kalau di gedung, ataupun bau yang menyengat, tata warna dekorasi yang tidak nyaman dilihat, ya, musik yang terlalu besar, dan keamanan. Itulah beberapa faktor penyebab dari kecelakaan kerja. Lainnya? Atau sudah cukup jelas apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini? Hanya kecelakaan itu bisa dicegah, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Klasifikasi yang pertama adalah kita wajib melaksanakan kegiatan ataupun wajib sifatnya menegakkan peraturan perusahaan, ya. Jadi hal yang paling pertama untuk mencegah kecelakaan kerja itu kita wajib melaksanakan peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan melakukan standarisasi, ya, bagaimana cara melakukan pekerjaan ini atau bagaimana cara mengoperasikan mesin ini, ya, ada standarnya supaya semua pekerjaannya bisa aman dan terhindar dari kecelakaan. Yang ketiganya perlu pengawasan, ya, apalagi misalnya untuk pekerja yang baru di sini, mereka mungkin masih pemahamannya masih kurang seperti itu, maka perlu diawasi. Yang ketiga adalah pendidikan. Tadi khususnya untuk pekerja baru perlu pelatihan buat karyawan. Bahkan bukan hanya karyawan yang baru, ya, tetapi semua karyawan yang ada di perusahaan, mereka harus sering melaksanakan kegiatan pendidikan ataupun pelatihan. Di satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi apabila terjadinya suatu kecelakaan kerja. Nah, di sini pun Bapak sudah meng-share nanti ada LKPD, ya. Nanti silakan kalian tinggal klik, ya, itu LKPD, dalam link LKPD yang sudah Bapak share, tinggal isi, ya, identitas. Di sini ada hari, tanggal, kalian mengisi. Di sini ada alat dan bahan yang kalian bisa gunakan dalam mengisi LKPD, ada petunjuknya. Nah, di sini ada beberapa soal ataupun pertanyaan. Tutup, coba Bapak pengen ada di salah satu dari kalian di sini yang bisa menyimpulkan atau merefleksi pertemuan kita hari ini. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Tuh, ya. Satu saja. Agar terhindar dari kecelakaan. Saya Pak. Nah, silakan. Mau sama Tika dulu, mau sama seminar dulu, silakan. Kesimpulan dari pertemuan hari ini, Ya. adalah ketiga adalah semua ilmu dan penerapan untuk kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PKA, kebakaran dan pencemaran. Yang kedua, di dalam setiap pekerjaan pasti memiliki resiko kecelakaan kerja, baik rendah, sedang maupun tinggi. Yang ketiga, bahaya harus dikendalikan supaya kita bekerja aman dan nyaman. Yang keempat, setelah lakukan tahapan manajemen resiko dimanapun kita bekerja. Kelima, bahaya bisa dicegah dengan cara kita mengetahui dan melaksanakan prosedur ketiga. Tika yang
tadi sudah menambahkan apa yang disampaikan oleh Ani ya, bahwa pada intinya sama ya yang disampaikan oleh Ani, itu adalah kehati-hatian kita menurut Tika adalah bagaimana prosedur seorang pekerja itu memahami prosedur bekerja, tujuannya sama untuk menghindari suatu kecelakaan kerja. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuan pembelajaran hari ini, kalian sangat luar biasa. Sebelum kita tutup, kita untuk dokumentasi evaluasi, kalian juga di sini ada 2 evaluasi yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ada evaluasi berbentuk pilihan ganda ataupun PG ya. Yang kedua adalah soal evaluasi uraian ya, atau esai. Nah, silakan kalian tinggal klik saja ya kedua link tersebut, maka nanti akan masuk secara otomatis ke Google Form. Nah, nanti kalian kerjakan, silakan batas waktunya untuk pengerjaan tugas ini adalah sampai selesai hari ini ataupun jam 23.59 ya. Jadi ada waktu nanti setelah kegiatan pembelajaran sinkron ini kalian bisa melaksanakan kegiatan asinkronnya, yaitu dengan mengerjakan LKPD dan tugas-tugas ya yang ada di classroom kalian semuanya. Kan kalian review juga ya dari bab pertama, kita review bab pertama sampai bab ketiga di sini untuk persiapan pelaksanaan penilaian akhir semester. Bapak apresiasi yang sebesar-besarnya buat kalian semua, apalagi sekarang kita akan menjelang PAS ya. Menjelang PAS, semuanya semangat, tetap semangat, ya tetap jaga kesehatan kita semua. Untuk pertemuan hari kali ini Bapak tutup terlebih dahulu ya. Bapak tutup, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.